Shalom, selamat malam. Yo. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, serta jalan sepanjang hidupku. Kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahmu, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, ku indah bersamamu selamanya. Mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Bapa kami yang ada bertata di dalam kerajaan surga, kami berdiri di sini untuk minta pimpinan Roh Kudus
maupun Pak Dodi yang akan menyampaikan firman-Nya. Tuhan pimpinlah Pak Dodi yang akan menyampaikan dari awal pertemuan hingga akhirnya. Dan kami menunggu yang belum datang sedang di perjalanan. Kiranya Tuhan pimpin sampai tiba di sini dengan baik. Terima kasih Tuhan, doa yang kurang lebih dari sempurna ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, salam, selamat malam Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan, luar biasa. Seluar biasa kesan hari ini. Yang mahal adalah ketulusan hati di dalam melakukan pelayanan. Luar biasa WL hari ini. Yang mahal itu adalah niat untuk melayani Tuhan. Ya, jadi di sini tidak ada kalimat aku ra iso Pak, dibelajari. Ya, dibelajari jenenge ae KTB, kelompok tumbuh bersama gitu ya. Baik, malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan di mana kajian kali ini berkaitan erat dengan situasi yang terjadi hari ini di negara kita. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Untuk pertanyaan pertama saya ingin yang menjawab itu dari kalangan muda. Apa hadir ini Saudari Zevanya? Oh, tolong dikasih mic itu Zevanya, mewakili kalangan muda. Pertanyaannya adalah dalam refleksi 81 tahun kemerdekaan negara kita, apa yang Anda lihat pada situasi bangsa kita hari ini? Dijawab sesuai dengan isi hatimu. Nggak nek salah, nggak nek bener ya, ini pendapat. Silakan. Dalam refleksi 81 tahun kemerdekaan negara kita, apa yang Anda lihat pada situasi bangsa kita hari ini? Silakan. Apa yang saya rasakan boleh? Boleh, ya. Saya sebenarnya merasa iba terhadap situasi bangsa kita saat ini. Merasa apa? Iba. Iba, oh ya. Silakan. Terhadap kesenjangan yang besar antara potensi negara dengan tata kelolanya. Dari banyaknya jumlah korupsi, krisis ekologi seperti kebakaran hutan, dilema kepemimpinan, kebijakan yang tidak tepat sasaran seringkali lahir karena kurangnya empati terhadap akar rumput sehingga memperlebar jarak antara penguasa dan rakyat. Dan juga keretakan sosial, rendahnya tingkat literasi masyarakat yang membuat mereka mudah terprovokasi dan memicu terpecah belahnya di antara mereka. Sudah? Sudah? Oke, terima kasih. Ya, jawaban yang luar biasa ya. Di mana dengan pertanyaan apa yang Anda rasakan dengan situasi negara ini? Jawabannya tadi apa? Kurang empati ya. Adanya korupsi yang besar, terus kerusakan ekologi dibuktikan dengan kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu menurut Bapak Ibu itu sengaja atau tidak sengaja? Sengaja. Oke, jawaban itu yang bagus ini sementara kita simpan ya. Sekarang pertanyaan yang kedua terbuka untuk Bapak Ibu semua yang berkenan menjawab, silakan angkat tangan, mic-nya nanti diserahkan. Yang kedua pertanyaan adalah bagaimana bila Anda menjumpai pemimpin kita adalah sewenang-wenang. Ini andai loh, artinya andai itu tidak berarti pemimpin kita hari ini sewenang-wenang. Ini andai kata. Andai kata kita menjumpai pemimpin kita itu sewenang-wenang, ya. Silakan. Siapa yang ingin menjawab?
Mic-nya tolong dikasihkan, dibantu ya. Andai kata pemimpin kita sewenang-wenang, Juru bicara saya ini, Pak Yopi. silakan Pak. Sistem kita kan demokrasi ya. Ya. Kalau ada pemimpin sewenang-wenang itu kan pilihan rakyat. Rakyat itu memilih kan berdasarkan apa yang sudah ditentukan partai politik. Partai politik menyodorkan siapa-siapa yang akan dipilih. Rakyat kan nggak bisa milih seperti saya milih Wanjian gitu kan nggak bisa. Kan harus dari partai politik. Ya. Jadi yang perlu dikoreksi itu menurut saya partai politiknya. Kenapa menyodorkan pemimpin yang kurang berkualitas? Oh iya. Itu. Ya. Kalau yang disodorkan partai politik itu pemimpin yang berkualitas, itu otomatis siapa saja yang dipilih orangnya bagus. Kalau tadi yang ditanya kenapa, Yang ditanya apa adalah sikap kita bila menemui pemimpin yang sewenang-wenang. Yes, ya. Pemimpin sewenang-wenang di sini negara hukum. Paling-paling kita cuman bisa apa istilahnya gerundel, demo. Tapi kalau pemimpinnya sewenang-wenang dengan melanggar hukum, kita masih mempertanyakan hukumnya itu masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Begitu. Ya. Oke, terima kasih Pak Yopi. Jawabannya menarik ya. Sistem di negara kita itu demokrasi, di mana para calon pemimpin itu, di mana kita rakyat memilih, itu disiapkan oleh OPP, organisasi partai politik. Jadi yang seharusnya calon-calon pemimpin itu yang disiapkan oleh partai-partai itu harus pemimpin yang berkualitas. Kalau nanti calon-calon yang disodorkan ke kita itu adalah tidak berkualitas, ya kita pilih manapun tetap salah gitu ya Pak ya. Tetapi kalau berkualitas otomatis milih siapapun akan Baik-baik baik saja. Ya, itu kurang lebih jawaban Pak Yopi seperti itu. Saya sebetulnya bisa loh membahas ini. Ini jurusan saya kuliah ini. Tapi kontak kita hari ini tentang teologi. Jadi jawaban itu kita tampung dalam kaitan untuk nanti kita selaraskan dengan situasi yang akan kita bahas ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang kedua. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Bagaimana bila pemimpin kita terlibat dalam korupsi sebagaimana tadi disampaikan jawaban nomor 1. Jadi bila pemimpin kita itu adalah koruptif itu ya terlibat di dalam tindak korupsi baik langsung atau tidak, atau kebijakannya mempengaruhi sehingga orang melakukan korupsi ya. Ini disclaimer-nya adalah bila. Ini kalimat ini penting ya. Karena apa? Ini nanti disiarkan kemana-mana, kalau tidak ada kalimat bila itu menjadi tuduhan, jadi masalah nanti. Ya, ini bila, berarti tidak berarti pemimpin kita itu koruptif. Ini bila terjadi seperti itu, bagaimana pendapat Anda? Silakan. Siapa yang ingin menjawab? Pak Gatot kita Kak Umu. Silakan Pak. Silakan. Bila kita menjumpai pemimpin kita korupsi. Ya, ini kembali lagi soal politik memangnya. Kalau menjumpai pemimpin seandainya ada yang korupsi, tentunya tadi sudah disampaikan Pak Yopi, memang partai politik itu harus menyodorkan calon pemimpin yang kualitas. Tetapi kalau kita lihat bahwa partai politik itu sendiri juga tidak hanya satu, tentunya ada yang menyodorkan yang kualitas, tetapi ternyata kalah. Ini inti jadi di situ. Jadi yang mayoritas ternyata ya orang-orang fasik yang dipilih kan, karena ada duitnya, kembali lagi kan gitu. Dan kecenderungan
korupsi itu memang kalau ada kesempatan siapapun ada potensi. Ya, ada potensi untuk korupsi. Tetapi kalau moralnya dari awal sudah baik tentunya tidak akan menjalani kan gitu. Ketika kita menjumpai atau melihat pemimpin kita yang korupsi itu ya kembali lagi bahwa negara kita adalah negara hukum. Ya tentunya harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Jadi tidak seperti yang disampaikan Pak Yopi tadi tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas, tidak demikian. Layar cilik ditegesi, lah, saya ngatas ditumpuli. Jadi seolah nanti ada ketika ditangkap lah, diadili, setelah itu tidak ada kelanjutannya. Nah, ini kan hanya untuk lip service saja, untuk menyenangkan rakyatnya. Berarti problemnya di penegak hukum ya? Iya, di penegak hukumnya juga harus tegas dan disesuaikan dengan perbuatannya. Jadi kalau tanggal 27 saya dengar mau ada demo ini ya kebetulan gitu. Ya itu aja, jadi harus ditegesi. Jadi, Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir, pertanyaan keempat. Apa tindakan Anda bila negara kita misalkan mengalami kebobrokan, kerusakan dikarenakan beberapa hal tadi? Ini bukan Pak Gatot, yang lain. Silakan. Pertanyaan terakhir. Siapa yang jawab? Saya ingin mendengar suara ibu sebetulnya. Karena yang merasakan paling kena negara rusak ini ibu. Yo. Siapa Pak jawab lagi? Aku lagi. Oke, ya boleh. Silakan. Itu tadi gimana pertanyaannya? Apa tindakan Anda bila kita melihat negara kita itu rusak oleh karena adanya beberapa hal tadi seperti korupsi, pemimpin yang sewenang-wenang, itu. Berarti ini yang bisa bertindak ini kan pemimpin ya? Bukan, mengatasi pertanyaan saya kerusakan. kita. Pertanyaannya adalah kita sebagai orang biasa melihat negara dalam kondisi rusak itu apa tindakan kita? Kalau bagi keluarga-keluarga itu mempunyai misi untuk mencerdaskan anak-anaknya. Kalau anak-anaknya cerdas, pinter-pinter sekolahnya, itu negara itu bisa sedikit demi sedikit berubah. Dan itu seperti pelajaran budi pekerti, kebaikan, itu harus dimulai lagi. Di sekolah kita sekarang kan nggak ada budi pekerti itu. Terakhir angkatan saya Pak, pelajaran budi pekerti. Iya, seperti anak-anak tawuran itu kan termasuk itu. Nggak ada. Dan lagi ada yang guru kalau menghukum muridnya agak keras sedikit bisa dipidana. Itu saya nggak setuju. Kalau menghukum supaya disiplin itu, penegakan disiplin itu harus keras kan, nggak bisa lembek-lembek. Ya itu maksud saya, jadi rusak. Kalau sudah rusak gimana? Ya, oke. Jawabannya bisa saya terima. Poin penting tadi adalah paling tidak perbaikan melalui pendidikan dari generasi berikutnya kualitas ya, Pak. manusianya. SMA ditingkatkan melalui pendidikan ya Pak ya. Iya. Wah, ini luar biasa loh hari ini. 4 pertanyaan itu terjawab dengan luar biasa. Luar biasa. Khususnya mulai dari pertama tadi saya tidak menyangka jawaban dari Sevanya begitu hebat gitu ya. Wah, makanya tadi saya sangat berharap untuk pertanyaan nomor 1 yang jawab harus generasi muda karena mereka lebih fresh itu ya. Dan diperkuat dengan pendapat-pendapat dari Pak Yopi, dari Pak Gatot semakin menyala serangkaian jawaban itu tadi. Baik Bapak Ibu, dari
diskusi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk belajar dengan tokoh yang bernama Yeremia. Yeremia itu adalah seorang nabi yang dijuluki sebagai nabi yang menangis atau nabi yang meratap, atau dalam bahasa Maduranya dikatakan the weeping prophet. Mengapa Yeremia dijuluki sebagai nabi yang menangis, nabi yang meratap? Apakah di dalam kehidupannya dia sering menangis, sering meratap? Jawabnya iya. Apa yang diratapi? Sebelum kita mengetahui apa yang diratapi oleh Yeremia, satu hal yang harus kita ketahui adalah Yeremia itu sejak sebelum dikandung oleh ibunya di dalam rahim, Allah sudah mengenalnya dan sudah menentukan bahwa dia akan menjadi nabi bagi bangsanya. Yeremia hidup di dalam era pemerintahan 5 raja. Wah, kok bisa ya? Kok bisa 5 raja ya? Coba Mak Susang hidup di dalam berapa presiden, Mak Susang? Zaman Pak Soekarno sudah lahir? Zaman Pak Karno? Presiden Soekarno? Oh, 4 presiden. Mbak Sarju? Berapa presiden, Mbak? Sudah lahir? Oh, berarti akeh presiden. Berarti ya enggak. Tadi saya kira dia dengan 5 raja itu luar biasa. Karena apa? Di dalam perjalanan Yeremia itu ternyata tidak semua raja yang memimpin itu bisa memimpin dengan durasi waktu yang panjang. Ada yang hanya 3 bulan. Mengapa itu bisa terjadi? Karena situasi politiknya memang membuat pemimpin ini tidak bisa memimpin sesuai mestinya. Namanya sistem monarki, sistem kerajaan, biasanya dia memimpin seumur hidupnya dia. Maka biasanya seseorang itu mengalami kepemimpinan seorang raja itu 1-2 saja. Ini sampai 5. Masalahnya ada itu tadi, bahwa pemimpinnya tidak sampai memimpin panjang. Ada yang meninggal, ada yang dikudeta, dapat dikudeta itu dikuasai oleh negara lain dan digantikan pemimpin yang ditunjuk oleh negara yang lain. Yeremia pertama kali mengalami di dalam kepemimpinan Raja Yosia, raja yang bijaksana, raja yang mengenal Allah. Kemudian Raja Yosia itu diganti oleh Yoahas, memerintah selama 3 bulan dan akhirnya dia digulingkan, diganti oleh Yoyakim. Sebenarnya Yosia dan Yoyakim itu masih kerabat ya, ini saudara tiri. Permasalahannya adalah Yoahas itu digulingkan oleh Mesir, dan oleh Mesir diangkat pemimpin yang baru, yaitu dia yang mau membayar apa dalam zaman dahulu, apa upeti ya, upeti dalam jumlah yang besar kepada Mesir, yaitu Yoyakim. Nah, repotnya Yoyakim itu adalah raja yang tidak patuh pada Tuhan. Misi yang dibawa oleh Yeremia adalah mengajar, mengingatkan, menubuatkan. Wahai bangsa Yehuda, engkau telah jauh berbuat dosa. Tobatlah dan kembali kepada Tuhan. Tetapi tawaran itu ditolak oleh orang Yehuda. Banyak kemungkinan mengapa itu ditolak. Nomor 1 oleh karena bisa bebalnya masyarakat Yehuda, karena sedang nikmat-nikmatnya menjalani keberdosaan.
Bisa juga karena kebanyakan lingkungan di sekitar Yeremia adalah keturunan imam. Jadi rumongso aku yang turunane Lewi. Kok mbok tuturi sing nuturi cah enom pisan. Saat itu usia Yeremia masih 17 tahun. Nah, coba kita refleksikan hari ini. Misalkan umur kita sudah berapa ya sekitar kita hari ini berapa? 70? 65. Oh ya 65. Terus dituturi cah enom. Kong engkong. Ojo berbuat dosa kong. Kira-kira keotomatisan perasaan kita ketika kita ditegur oleh anak muda menerima apa malah nyeneni cah enom kira-kira? Dijawab dalam hati saja. Itu yang dialami oleh Yeremia ketika menegur orang-orang Yehuda untuk mengingatkan akan keberdosaan mereka. Kita akan lihat apa kejahatan yang telah dilakukan oleh orang Yehuda sehingga Yeremia diutus oleh Tuhan. Yaitu yang pertama adanya perzinahan rohani, yaitu berupa penyembahan berhala. Siapa yang disembah? Baal, dewa Baal dan dewa Asyera. Dewa yang menjanjikan kesuburan, yang menjanjikan cuaca yang baik, dewa yang menjanjikan kemakmuran. Dalam konteks kekinian, kita bisa menjumpai bagaimana iman rohani seseorang bisa rontok oleh karena tawaran material. Contoh, saya punya teman. Dulunya bersama-sama dengan saya waktu SMA itu penggerak iman Kristen. Ketika ada bulian-bulian, kami berdua biasanya yang menjadi pendekar, menjadi pembela untuk melakukan pembelaan iman ya. Karena di sekolah kami dulu sering kami mengalami gitu. Saya tidak tahu beberapa puluh tahun kemudian saya jumpai dia sudah tidak Kristen lagi. Oleh karena apa? Jabatan. Memang dari segi jabatan pekerjaannya dia itu sangat menjanjikan, sangat berpangkat. Tetapi ternyata godaan materi itu bisa merontokkan iman. Demikian pula dengan bangsa Israel, bangsa Yehuda yang didesain oleh Allah seharusnya menjadi pemegang teguh iman yang sudah diwariskan oleh para leluhurnya. Tetapi dia ternyata berzina secara rohani, yaitu menyembah Baal dan Asyera. Kemudian kejahatan yang lainnya adalah pengorbanan anak kepada dewa Molok. Alasannya sama, demi mendapatkan jaminan kesuburan supaya hasil buminya melimpah, maka seorang tua, seorang ibu merelakan anaknya dikorbankan, dibakar hidup-hidup. Ini edisi ketiga PIK kita lama pernah kita bahas ya, kalau masih ingat. Kejahatan berikutnya adalah sihir dan okultisme. Nah ini adalah warisan dari bangsa Kanaan, turun temurun. Di kota kita apa masih ada ya penyembahan berhala, penyembahan kepada pohon, kepada altar? Masih ya? Di mana? Oh, Kembang Sore. Oh, masih ada ya. Oh, berarti podo ambek zamane Yeremia mbiyen ya. Ya itu karena warisan leluhur. Bangsa Yehuda ternyata tidak berhasil untuk memproteksi dirinya, menjaga dirinya untuk tidak tercemar. Dan itu dibuktikan dengan mereka ternyata malah turut serta di dalam kegiatan sihir dan okultisme, penyembahan berhala, penyembahan selain kepada Allah. Lagi, kesalahan, kejahatan
orang Yehuda, yang kedua adalah ketidakadilan sosial dan penindasan. Kita akan coba baca ayatnya ya, di atas tadi ayatnya. Kita baca bersama-sama bergantian ya, mulai dari 526 itu kaum bapak, 527 kaum ibu. Dimulai dari sekarang. Sesungguhnya di antara umatku terdapat orang-orang fasik yang memasang jaringnya, seperti penangkap burung mereka memasang perangkapnya. Mereka menangkap manusia. Seperti sangkar menjadi penuh dengan burung-burung, demikianlah rumah mereka menjadi penuh dengan tipu. Itulah sebabnya mereka menjadi orang besar dan kaya, orang gemuk dan gendut. Di samping itu mereka membiarkan berlalu kejahatan-kejahatan, tidak mengindahkan hukum, tidak memenangkan perkara anak yatim, dan tidak membela hak orang miskin. Berikutnya di Yesaya. Lanjutkan yuk. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim, dan mereka, perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Yang ini Yeremia 9 dan 10 kita baca bersama-sama. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikut Allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan, sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula, apa itu? Wah, ke bawah tidak kelihatan. Tolong dicekkan ini yang pasal ayat 10 itu. Apa ya? Supaya dapat pula ketutupan di sini. Intinya mengatakan selamat-selamat di dalam peribadahan di bait Allah. Supaya apa? Oh ya, ini supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Jadi mereka beribadah di bait suci, mengatakan selamat, selamat, oh salam, salam. Tetapi sesungguhnya mereka melakukan segala perbuatan yang keji. Yaitu apa? Seperti yang di ayat di atasnya, melakukan penindasan, mengabaikan kepentingan anak yatim piatu. Ya, kita kembali ke topik yang tadi. Macet, Pak. Pak Pur, kok macet? Nah, ini. Iya, di era Yeremia itu dia mendapati pemimpin rohani, pemimpin politik sama-sama bobrok. Yaitu apa? Melakukan penindasan, melakukan pengabaian terhadap kepentingan para janda, para yatim piatu. Dia hanya mementingkan kepentingannya sendiri, meraih harta untuk kekayaannya sendiri. Maka tadi di ayat yang kita baca di Yesaya dikatakan bahwa para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Mudah-mudahan negara kita enggak ya. Ya, mudah-mudahan tidak. Ini kan kita menceritakan zamannya Yeremia. Dan kita berharap pemimpin kita itu tidak bersekongkol dengan pencuri. Kan yo berharap boleh toh. Berdoa kan yo kewajiban kita mendoakan pemimpin untuk tetap baik adanya. Penindasan terjadi. Dan itu diingatkan oleh Yeremia untuk mengakhiri. Tetapi rupanya peringatan dari
Yeremia yang mana itu adalah pesan Tuhan disikapi dengan sangat buruk oleh orang-orang Yehuda, oleh para pemimpinnya. Yeremia malah dipersekusi, bahkan dipenjara. Bayangkan, seorang nabi diutus oleh Allah untuk memperingatkan kesalahan bangsanya, oleh karena saking cintanya Yeremia kepada bangsanya, tetapi justru dia dipenjara. Meratap dia, oh bangsaku, oh negeriku. Allah sudah memberitahu kepada Yeremia, bila Yehuda tidak bertobat, maka akan datang hukuman Tuhan. Pesan yang begitu sangat jelas tidak diterima dengan baik oleh orang-orang Yehuda, oleh para pemimpinnya. Para pemimpin yang ada justru percaya kepada para pembisik yang menyampaikan berita baik. Ketika Yeremia menyatakan negara kita itu kalau tidak berbenah, besok akan diserang oleh negeri dari utara, dari Babel. Tetapi para pembisiknya atau kalau dalam bahasa kitabnya adalah nabi palsu menyatakan, enggak kok, negara kita baik-baik aja, selamat-selamat aja. Coba kita berpikir negara kita hari ini situasinya bagaimana? Apakah kegiatan perekonomian di negara kita itu hari ini baik-baik saja? Enggak usah dijawab di batin wae ya. Bila iya bagaimana, bila tidak bagaimana. Bila atau andai, semisal tidak baik-baik saja, kan para pembantunya Pak Presiden itu kan banyak loh ya. Mestinya pada anak sing bisi itu, Pak, rego bahan pokok larang Pak, rakyatnya menjerit. Mestinya kan dibisi gitu ya. Pertanyaannya, apa gerangan kira-kira yang dibisikkan kepada Pak Presiden hingga Pak Presiden dengan bangga menyatakan, saya bersyukur hari ini ada ibu pengupas bawang, bayarannya 700.000 per kilo. Wah, aku tak pernah jadi pedagang, tak jadi pengupas. Hari ini saya berbangga ada perusahaan penggilingan padi yang omsetnya 2 triliun per panen per bulan. Wah, sugih-sugih orang Indonesia. Tapi katanya sugih tenan loh, buktinya sepeda motor tiap hari datang ya payu ayo. Sing salah kita. Maka pembisik-pembisik, penasehat kepada pemimpin ini pun juga memiliki peran yang besar terhadap keadaan suatu negara. Di zaman Yeremia, ketika Yeremia memperingatkan, justru diabaikan. Tetapi pembisik-pembisik yang jahat itu justru diterima oleh raja. Situasinya seperti itu di Yehuda. Saya tidak tahu situasi di Indonesia bagaimana. Kan jauh ya kita Jakarta sini. Kita mek nompo keadaan. Rego beras mundak, ya panggah tuku. Ranti duit BRI sik buka. Tapi beras naik, sepeda motor panggah laris Mak. Walaupun unine dit. Oke, lalu kita akan lihat juga kebobrokan yang terjadi, adanya kemunafikan agama. Meskipun tenggelam dalam dosa, bangsa Yehuda itu tetap menjalankan ibadah formalitas di bait suci. Bayangkan, kegiatan beribadah di bait suci tetap dilaksanakan. Di sisi yang lain, mereka juga menyembah berhala. Mungkin di dalam konteks hari ini, mudah-mudahan di sini tidak ada, dan saya yakin tidak ada. Ada seseorang yang begini, ibadah minggu ning gereja teko. Suatu ketika ya lunga ning Gunung Kawi.
Atau lek wong Tulungagung jare Mbah Sajul ngene Ndek, pusarane mbok Roro Kembang Sore. Atau ning Popoh kono. Ngono. Ngono kuwi ya. Jadi seperti itu kejadian yang ada di situasi Yeremia, yaitu adanya kemunafikan agama, berpura-pura beribadah kepada Allah tetapi hatinya mendua, dia juga beribadah kepada ilah yang lain. Yang ke nomor 4 itu adalah, tadi sudah kita bahas, para nabi palsu. Oke, kita lanjut. Nah, oleh karena adanya penyimpangan-penyimpangan itu, maka yang terjadi adalah keserakahan para imam dan nabi menggunakan jabatannya untuk kepentingan diri sendiri dan melupakan tugas utama dia, yaitu apa? Mensejahterakan rakyatnya. Peristiwa-peristiwa jahat seperti ini ternyata sudah ada 600 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau hari ini terjadi, misalkan terjadi di negara kita, misalkan ya, mudah-mudahan tidak terjadi di negara kita. Itu karena nek si nyontoni. Ada yang kasih contoh. Seharusnya yang dicontoh itu yang baik, jangan yang jelek gini. Ya. Korupsi ternyata sudah ada sejak dulu kala. Dan yang merepotkan adalah adanya ketegaran hati dan menolak bertobat. Berulang-ulang kali Yeremia mengingatkan, bayangkan sampai 5 raja tak sekalipun Yehuda mau bertobat. Hingga pada akhirnya datanglah penghukuman itu. Yehuda diserang, dikuasai oleh Babilonia. Ketika Yeremia menyatakan, kalau tidak bertobat, kamu akan diserang dan kamu akan kalah. Yeremia menyatakan itu oleh karena dia mendapatkan visi dari Allah untuk menyampaikan hal itu, dan nabi palsu menyatakan enggak kok, kita akan kuat dan Babel akan kita kalahkan. Kenyataannya Yehuda kalah. Yehuda dihukum, penduduknya dibawa keluar dari tanah leluhur dari Yehuda dan dibawa ke Babilonia. Tetapi satu hal yang harus kita lihat bahwa ternyata di tengah penghukuman yang Allah lakukan kepada Yehuda, penyertaan Tuhan itu tetap ada. Kita bisa melihat dari tindakan Yeremia ketika melihat penghukuman itu terjadi. Justru dia tidak hanya berada di Bait Allah di Yerusalem. Dia turun ke bawah, menderita bersama-sama dengan bangsanya, dengan orang-orang Yahudi. Bahwa satu hal yang harus kita ketahui, bahwa nasihat atau pemberitahuan Yeremia kepada bangsanya itu bukanlah sebuah sifat pengecut dari dia sebagai nabi, tetapi justru memberi orang Yehuda itu supaya paham bahwa keadilan Allah itu terjadi. Manakala bangsa ini melakukan dosa, penghukuman pasti terjadi karena Allah itu adil. Kita akan melihat dari apa yang dikatakan oleh Walter Brueggemann, mengatakan bahwa di tengah nabi palsu yang memberikan harapan semu, Yeremia berani bersikap pesimistis yang realistis demi membongkar ilusi keamanan palsu bangsanya. Artinya ketika nabi-nabi palsu tadi mengatakan bahwa Yehuda akan baik-baik saja walau diserang oleh negara luar, tetapi Yeremia dengan segala risiko yang ada tetap mengatakan kebenaran yang Allah nyatakan, bahwa keadilan Allah pasti terjadi. Bangsa Yehuda melakukan dosa, hukuman pasti datang.
dan akhirnya datang juga, datang sungguhan, yaitu serangan dari Babilonia. Kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Dr. Martin Luther King, bahwa sikap Yeremia terhadap bangsanya menunjukkan tanggung jawab sosial yang radikal. Seharusnya pemimpin-pemimpin masa kini, apapun jabatannya, harus berani menyatakan kebenaran. Kalau misal hari ini ada sebuah kesalahan, sebaiknya cepat sadar diri, evaluasi, salahnya di mana, dibenarkan, dan melangkah pada arah yang benar. Jangan justru malah menikmati ketidakbenaran oleh karena dia mendapatkan keuntungan. Yeremia pernah mengeluh begini, ya Tuhan, ya Allah, mengapa ketika aku melihat orang fasik kok dia tampak makmur? Sementara kami yang setia, kami yang taat padamu malah hidup di dalam penderitaan. Hal ini harus dipahami bahwa keenakan duniawi itu bersifat fana, tetapi kenikmatan yang Allah tawarkan itu apa? Langgeng. Langgeng. Bahwa apa yang dialami oleh Yeremia ketika dia harus menderita, itu ditulis oleh pendeta Stephen Tong sebagai dilema cinta yang tragis. Untuk menyatakan cintanya kepada negaranya, Yeremia harus dipenjara, harus dipersekusi, bahkan diancam bunuh oleh saudaranya di wilayah di mana dia dibesarkan dan dilahirkan. Ini sudah kita bahas ya. Nah, kembali kepada tadi, kemakmuran semua orang fasik. Yeremia berbicara langsung kepada Tuhan untuk mencurahkan keluh kesah dan pertanyaannya mengenai mengapa orang fasik hidupnya makmur dan bahagia sementara ia sendiri mengalami penderitaan. Justru dari sini Allah ingin mendidik Yeremia dengan memberikan pernyataan analogi yang mengatakan bahwa berlari melawan orang, berjalan kaki, dan berpacu melawan kuda. Ini menjelaskan bahwa Allah sedang mendidik Yeremia untuk tidak cepat mengeluh jika ujian kecil saja dia sambat. Bagaimana ia menghadapi penganiayaan yang jauh lebih hebat di masa yang akan datang. Jadi keluhan dari Yeremia itu direspon oleh Allah untuk mendidik Yeremia untuk tidak mudah menyerah, untuk tidak cepat lelah, tetapi harus bisa diatasi. Dan apa? Janji Allah kepada Yeremia dari awal ketika dia mendapatkan panggilan, aku menyertaimu. Artinya apa? Bahwa penyertaan dari Allah sesuai yang Allah janjikan itu bukan hanya omong kosong, tetapi Allah adalah setia dan itu dibuktikan. Dalam konteks kekinian, ketika kita menghadapi penderitaan kesusahan, ingatlah akan janji Allah kepada kita, akan pemeliharaan Allah, akan pertolongan Allah. Dia akan datang tepat pada waktunya dan tentu saja sesuai dengan rancangan dan kehendak Allah semata. Peringatan dari kasus Yeremia untuk kita tidak mengandalkan manusia. Karena apa? Dalam kisah Yeremia ini orang terdekatnya pun, yaitu kerabatnya, itu mengkhianati dia. Terbukti apa? Peringatan yang disampaikan oleh Yeremia direspon oleh orang Yehuda, dalam hal ini juga keluarganya, dengan mereka benci kepada Yeremia. Mereka memenjarakan Yeremia dan bahkan akan membunuhnya. Jadi ketika pikiran satu orang
berbeda dengan pikiran orang lain, segala kemungkinan itu bisa terjadi. Maka jangan pernah percaya kepada manusia, percaya saja kepada Tuhan. Apakah berarti kita harus membenci sesama kita? Ya tidak. Artinya itu kita jangan berharap kepada manusia. Karena apa? Hati manusia itu labil, tidak seperti hati Allah yang kencang. Di awal ketok apik, di tengah perjalanan bisa berbeda. Ada peribahasa yang bagus ya. Dalam laut bisa diukur. Dalam hati siapa tahu. Pinter. Nah ini sekarang ironi negeri yang rusak. Bait Allah adalah rumah Allah. Karena Yehuda melakukan dosa, datanglah hukuman. Bangsa Yehuda dibawa ke negeri luar, ke Babilonia. Bait Allah ditinggalkan. Itu sesuatu yang sangat ironi, sesuatu yang sangat menyakitkan. Mengapa terjadi? Oleh karena dosa. Maka pelajaran bagi kita semua, jaga hidup kita untuk tidak terjerumus di dalam dosa. Hukuman pasti terjadi. Justru karena kita ini adalah anak-anak Allah, Tuhan memperlakukan kita sebagai anak baik, bukan anak sembarangan. Anak sembarangan itu kalau salah ditokne. Tetapi karena anak baik kita dihajar. Ya. Ingatkan, dididik. Pendidikan butuh ketegasan. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Yopi jawabannya bagus. Mendidik anak enggak bisa lemah-lemahan gitu. Pendisiplinan butuh ketegasan, agak keras, atau kalau dalam bahasa Jawa itu piye Pak ya? Tego lorone ora tego patine. Ya. Memang terkadang dalam mendidik itu yang dididik berontak. butuh langkah tegas dan keras itu ya. Tetapi jangan pernah inginkan kematiannya. Dan firman Tuhan itu pun juga menyatakan begitu toh ya. Didiklah anakmu dengan keras, tapi jangan kau inginkan kematiannya. Saya kira untuk Bapak Ibu semua kelahiran di era-era begini mengalami dididik secara keras itu ya. Tapi memang berbeda sekali dengan zaman sekarang. Di Jiwita saya kena undang-undang HAM misalnya. Tidak tahu yang salah siapa ini. Tapi di dalam dunia pendidikan itu memang ada mazhab yang berubah. Kalau era yang lama itu mazhab psikologi pendidikan itu adalah behavioristik. Nah sekarang itu humanistik ya gitu. Nanti lebih jelas bisa dirakan di luar jam ini ya. Beda topik. Oke. Pelajarannya adalah kita bisa melihat akan keteladanan Yeremia yang berani bersuara lantang walaupun itu penuh dengan resiko. Kita harusnya seperti itu. Terkadang suara kita menyampaikan kebenaran itu memiliki jerat-jerat yang membawa kita kepada hal yang tidak mengenakan. Tetapi suara kebenaran itu tetap memang harus dikumandangkan. Menarik apa yang dikatakan oleh Matthew Henry bahwa ia mengatakan Allah itu tidak membiarkan hambanya binasa. Dia mengetahui hati Yeremia yang terpaut padanya, pada Allah, dan menjanjikan kekuatan bagaikan tembok yang berkubu. Artinya bahwa walaupun penderitaan oleh karena kita setia kepada Allah itu ada, ingatlah di dalamnya itu Tuhan menawarkan penyertaan dan pertolongan. Allah tidak pernah berubah, Allah tidak pernah mengingkari janji penyertaannya. Kesimpulannya adalah di dalam pelajaran hari ini kita bisa melihat bagaimana Yeremia berani mengambil sikap dan risiko untuk mengajak masyarakat
berbalik dari dosa dan taat mutlak kepada Allah. Yang kedua adalah menjadi pemimpin harus mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, ada pengharapan bahwa kasih setia Tuhan tetap ada walaupun di tengah penghukuman. Allah kita adalah Allah yang hidup, ya. Oke, saya kira waktunya ngeblas ya. Tinggal 4 menit. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau ingin nambahi boleh, ingin bertanya lagi boleh. Masih 4 menit. Boleh silakan. Boleh, masih ada 4 menit toh. Nambahi boleh, bertanya boleh. Kalau kita berteriak, itu kan harus mempunyai setidak-tidaknya kedudukan, pangkat tinggi gitu, mempunyai prinsip bisa berteriak, semua dengar. Ya. Kalau bagi kita yang orang-orang kecil ini, ya nih, saya anggap semua orang kecil gitu ya. Ya. Nggak apa-apa ya. Itu menurut ajaran yang kita dapat, kita itu harus bersyukur. Gini, waktu kecil dulu saya makan lauknya telur, gitu sudah merasa itu enak sekali. Ya. Ya. Kalau orang kaya setiap hari makan ayam gitu, kok bendino pitik, aku kepingin iwak paus apa gitu. Ya. Itu menandakan dia kurang bersyukur. Kalau bobotnya, rasa syukurnya orang kecil bisa makan telur aja sudah suka sekali, bersyukur, biasanya enggak pakai telur. Itu bobotnya sama orang kaya yang mendapat keuntungan misalnya sehari 100 juta gitu, kalau dibandingkan enggak kalah loh. Yang makan telur itu, rasa syukurnya, kepuasan di hatinya. Itu jadi supaya kita tidak terlalu gelisah dengan suasana atau kehidupan bernegara kita, ya sebaiknya kita bersyukur itu. Ya. Meskipun sedikit, kalau kita bersyukur bisa tentram di hati kita. Ya, betul. Iya. Rasa syukur muncul oleh karena kita punya iman, kan gitu ya Pak ya? Iya, itu. Panis. Tadi intisari dari Yeremia tadi itu, walaupun dia mengalami penderitaan seperti itu, Yeremia menyatakan untuk kita juga mampu berdoa untuk negara kita. Ya. Betul? Jadi bila ini kita korelasikan dengan situasi hari ini, anggap aja negara kita hari ini sedang sakit gitu ya. Walaupun kita berharap tidak sakit. Tapi kenyataannya hari ini ada isu akan demo tanggal 27 itu ya, berarti memang sepertinya ada masalah. Sikap kita orang Kristen itu harus tetap mendoakan supaya negara kita itu tetap baik adanya. Ya. Negara Indonesia harus tetap ada. Pemerintahan boleh berganti, negara tidak boleh tidak ada, harus tetap ada. Pertanyaan, loh Pak, kok pemerintahan boleh berganti? Boleh, itu konstitusional. NKRI tetap ada, kalau bahasanya bahasa Jawa NKRI harga mati. Tetapi pemerintah itu bisa berganti. Caranya gimana? Yang sesuai dengan konstitusi adalah lewat pemilu. Jadi boleh Pak pemerintah ganti? Oleh. Itu amanat undang-undang. Yang tidak boleh itu adalah pemerintah yang berjalan diturunkan paksa, itu tidak boleh, itu namanya kudeta. Itu. Kita berharap negara kita tetap salum adanya, tetap damai sejahtera. Ada sakit, misalkan terjadi boleh, tetapi yuk ndang segera disembuhkan. Penyembuhannya piye?
Ya harus ditemukan sakitnya apa. Tadi disampaikan dalam diskusi sakitnya apa? Korupsi. Yo diakhiri korupsi nih. Berangkat dari mana? Enggak usah jauh-jauh. Enggak usah mikir sing kono bagian kono. Bagian kita adalah ketika pemilu itu menentukan 5 tahun ke depan loh ya. Saya ketahui milih aku ya. Dalam tiga saya ketahui ya ditompo duit itu rezeki. Tetapi aspirasi Anda jangan pernah tergantikan oleh karena saya ketahui gawe 5 tahun berarti setahun 10.000 dibagi 365 hari. Nasibnya menjadi buruk bagaimana? Itu harus dipikirkan. Ya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segala